Hello everyone, welcome back with me Atik Savitri. This time I will explain this speech. Watch it until the end. Apa sih speech itu? Jadi speech itu adalah pidato, sebuah pembicaraan yang diberikan kepada audiens baik secara formal ataupun informal. Isi pidato yang dibicarakan bisa berupa macam-macam, baik berupa isi pikiranmu atau opinimu terhadap sesuatu. It could be about the environment, about your graduation, and many more. Terkadang pidato dilakukan tidak harus di atas podium, contohnya seperti satu upacara di sekolah, tapi kamu bisa melakukannya di sekeliling teman-temanmu juga loh. Jadi ada beberapa jenis-jenis speech, yaitu ada 13 jenis speech pidato yang umum digunakan, yaitu ke-1, entertaining speech adalah pidato untuk menghibur sekumpulan orang. Pidato ini biasanya lebih pendek dan tidak lebih formal daripada jenis pidato lainnya. Yang kedua adalah informative speech, bertujuan untuk mengedukasi audiens terkait satu hal, biasanya didukung dengan data dan fakta yang bisa dibuktikan secara valid. Yang ketiga ada demonstrasi speech, serupa dengan informative speech, memiliki tujuan untuk mengedukasi audiens terkait hal yang mereka tidak ketahui sebelumnya. Yang keempat ada persuasive speech, memberitahumu pembicara untuk meyakinkan audiens terhadap suatu opini yang berkaitan dengan topik tertentu. Yang kelima ada oratorial speech, berisi tentang pembahasan mengenai suatu isu atau menyampaikan opini. Yang keenam ada debate speech, biasanya ada pada saat perlombaan atau acara debat. Masing-masing tim memiliki waktu khusus untuk menyampaikan pidato mereka. Yang ketujuh ada special occasion speech. Pidato ini biasanya dibicarakan ketika seseorang sedang menikah, award show, atau acara ulang tahun. Yang kedelapan ada persuasive speech, membantu pembicara untuk meyakinkan audiens terhadap suatu opini yang berkaitan dengan topik tertentu. Yang kesembilan ada pitch speech, bertujuan untuk mendapatkan support dan persetujuan untuk sebuah ide, produk, dan solusi. Yang kesepuluh ada motivational speech, bertujuan untuk menginspirasi audiens dan memberikan kepercayaan diri kepada mereka untuk berkembang dan melakukan sesuatu lebih baik. Yang ke-11 ada impromptu speech, pidato ini dilakukan dan dibuat secara spontan tanpa persiapan. Yang ke-12 ada farewell speech, dilakukan ketika seseorang akan menyampaikan selamat tinggal kepada sekumpulan orang. Yang terakhir ada eulogy of funeral speech, bertujuan untuk memberi penghormatan kepada seseorang yang telah meninggal di depan sekumpulan orang yang menghadiri upacara pemakaman. Structure of English speech, struktur naskah pidato terdiri dari opening, content, dan closing. Kamu bisa menjadikan naskah pidato sebagai acuan untuk berbicara di depan umum secara rapi dan sistematis. Yang pertama ada opening atau introduction, yaitu berisi pendahuluan memuat greetings, perkenalan diri, dan pemberitahuan pada audiens mengenai topik yang akan disampaikan. Yang kedua ada content atau body, inti atau isi dari topik pidato yang akan dipaparkan pada audiens. Yang ketiga ada conclusion atau closing, berisi kesimpulan dari seluruh isi pidato yang diakhiri dengan salam penutup. Ada beberapa tips dan cara membuat naskah speech. Yang pertama ada reading is a window to the world. Mungkin terlihat ringan, tetapi membaca memiliki kekuatan yang amat dahsyat. Membaca menjadi jendela pengetahuan yang membuat kita terpapar terhadap berbagai informasi. Yang kedua ada watch and learn. Selain membaca, video bisa menjadi media referensi kamu untuk mengumpulkan informasi dan terbuka terhadap berbagai ide-ide berkaitan dengan topik yang kamu cari. Yang ketiga ada what do others say about it, let's discuss. Cara yang ketiga adalah berdiskusi. Kamu bisa mengajak teman sebaya, senior, guru, ataupun orang yang kamu anggap lebih paham untuk berdiskusi mengenai topik yang akan kamu angkat. Ada pula lakukanlah riset tentang audiens. Sejatinya dengan mengenal siapa audiens, kamu akan lebih mudah untuk menyampaikan pidatomu. Knowing your audience can give you insight into their opinions, through and how to reach them. Memiliki informasi yang seimbang, katakanlah kamu memberi pidato yang berisi tentang suatu argumen. I think that's enough material from me. Thank you and see you.